Solusi apa? Yang ada Pak Deddy Mulyadi diterkam, monyong. Masukkan singa yang namanya kandang itu. Ya dipangan itu nanti yang namanya Pak Deddy Mulyadi. So pintar kadang-kadang orang itu. Muncullah, datanglah ke rumah pansos nih, datanglah ke rumah Deddy Mulyadi. Kamu tahu kalau dia itu harimau, ya kan, mau dimasukkan ke kandang ayam, dimakan bro. Pinter dikit lah. Real betul, dia real pencari fakta. Harusnya dia dibatasi, jangan arogan. Politiknya dapat, penyelamat juga bisa dapat. Harus bermain cantik. Dalam hal ini aku udah bilang, kalau kamu sok menyampaikan kebenaran, Indonesia tentu saja rakyat biasa banyak mendukung. Tapi tidak dengan mafia, bro. Tidak dengan tuan takur, bro. Ya, kenapa kamu tidak suka dengan lugasnya saya yang bicara? Aku udah bilang videonya itu ada. Video itu ada waktu itu. Ya, kita ini direkod pada waktu itu. Saya umumkan itu, katakan itu di namanya siaran langsung itu. Ya, hati-hati. Satu, keselamatan. Kedua, akan mencalonkan diri. Lawanmu bukan kaleng-kaleng. Ya, itu saya bilang, ya kan, saya pro loh sama dia, malah dia bilang begini, salam dari yang namanya ini Balapan Sayembara, anaknya Pak Cecep itu biologisnya aja cuma 80% ke Pak Cecep, 20%-nya kemana, ya kan? Sedangkan Uya-Kuya telepon si Adi langsung, kamu kenal sama yang namanya Aep? Tidak, bukan Aep, itu Aceng. Dia tahu panggilan seorang Aep itu Aceng. Ya kan? Panggilan yang namanya Eki itu Babang. Harusnya dia diperiksa polisi. Kan udah aku bilang, seharusnya dia membuat jebakan Batman. Jangan sampai orang itu lari dari Deddy Mulyadi. Ya, pelan-pelan bawa ke penyidik. Itu baru cap jempol itu. Kalau kamu seorang calon pemimpin gerasak-gerusuk model begini, menampakkan dirimu terbuka luas di publik, dipublikasikan, akan ada saja yang menghalangi. Rakyat yang mendukungnya semakin senang, tapi lawan politiknya itu akan menghalanginya berbagai cara karena dianggap membahayakan. Kalau pro rakyat, pro keadilan, itu membahayakan buat mereka. Emang siapa loh? Kalau komen emang siapa loh? Najis teralala. Kamu cuma di sosmed. Dia itu buat konten itu untuk pribadi apa buat sosmed, saya tanya. Ya kan? Dia itu membuat konten YouTube itu buat sosmed apa buat ditaruh di yang namanya gudang? Lah ya, kamu bisanya cuma di sosmed, dia juga di sosmed. Walaupun di lapangan tuh diliput, semua diupload di sosmed. Apa? Mau ngomong apa kamu? Iya, harus keluar, nggak boleh diam dalam kasus ini. Butuh keadilan. Aku udah bilang, ya, verifikasi diri dulu. Calon gubernur loh, bukan kaleng-kaleng, saya bilang calon gubernur, verifikasi. Jaga jarak. Kalau kamu ya memperlihatkan dirimu ya
menuntut keadilan bagi orang-orang yang bersalah sambil mewek-mewek begitu. Di mata orang lain, di mata lawannya, di mata Rudiana, yang namanya Dede Mulyadi itu berbahaya buat mereka. Asal kalian tahu, itu videonya udah ada. Saya udah ingatkan sebelumnya. Hei, malah nantang Widya Lampir lah, apalah. Terserah lo. Ya. Pret lah. Itu kenyataan. Apa yang terjadi sekarang? Ya, apa yang terjadi sekarang? Nggak terima loh. Dengan ucapan saya udah terjadi. Nggak terima. Dah ya. Bun, yang lab ada 2, yang satunya tuh blokir aja, ya. Laporkan yang satunya, jangan akun saya yang lo lapor. Pantulannya beda, suara siaran langsungnya beda. Ada lagi manusia plastik. Muncullah Rudiana, datanglah ke rumahnya Dede Mulyadi. Siapa tahu ada solusi. Goblok. Kalau dibilang goblok itu dia itu marah, ngamuk nanti di rakyat Indonesia ini. Sama saja mengantarkan harimau ke kandangnya. Diterkam itu yang namanya Dede Mulyadi, on. Kamu nggak tahu alasan apa saya melarangnya kemarin. Nggak tahu kamu. Lo harus minum obat lah. Lo yang harus minum obat, bro. Saya tuh kenyataan ngomong itu. Ini udah terjadi, bro. Udah terjadi. Mau apa lagi? Udah terjadi. Ya kan? Kamu yang gila. Betul, kamu gila loh. Kalau mendengar kenyataan itu pahit. Pahit loh dengar kenyataan itu. Ya, salam waras buat lo. Ya, kalian menyaksikan live saya waktu itu 13.000 orang kan? Saya udah ungkapkan hati-hati Kang, hati-hati. Selalu dipantau karena udah ada pertemuan seseorang yang udah kita lihat, ya kan? Akan dihalangi berbagai cara kamu. Itu udah saya ini upload kembali itu foto itu. Video itu. Ya, selalu KDM menyala, semakin menyala dia, ujung-ujungnya kebakaran jenggot, terlalu menyala, ya, menyalanya kegedean, apinya, ya nyamber jadinya apinya, menyala, kebakaran jenggot ujung-ujungnya, terlalu menyala bro, kebesaran api, bakar diri sendiri. Apa lo? Ya. Kebakaran jenggot nyalahin kita. Lampir lah, apalah. Ya kan? Keren habis, bro. Udah diingatkan sama kita. Karena kita rakyat biasa, ya. Rakyat biasa nggak guna katanya. Ya udah diingatkan, ya kan? Selalu malah diteriakin nih. Apalagi Peri menyala. Bisa nggak lo banting-banting itu si cincin besar kayak Widya kemarin? Bisa nggak? Lo bejek-bejek itu pengacara kayak gue menyelamatkan yang namanya itu kemarin, menyuarakan Peggy Setiawan. Lo bisa nggak? Makanya jangan pansos. Makanya saya bilang itu disaring. Kalau mau jadi pemimpin itu diverifikasi. Jangan kamu terlalu arogan, memperlihatkan diri kalau kamu itu butuh keadilan. Bermainlah dengan cantik. Bermain dengan cantik, bro. Gubernur dapat, rakyat bisa diselamatkan. Bermainlah dengan cantik. Ya kan? Begitu. Malah ada apa? Ya. Termasuk Peri menyala, kegedean nyalanya, ya kebakaran jenggot akhirnya, iya kan? Apa sih malah cuap-cuap? Pahit bro, memang terima kenyataan itu, ya pahit banget, emang sakit rasanya.
Kalau dibalikin omongan itu, sakitnya bukan main, bro. Ya, ya kan? Sakitnya bukan main. Makanya dia mencaci. Ya, solusinya apa? Teriakkan ke yang namanya Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri Republik Indonesia ini. Buka CCTV. Buka keadilan. Tunjukkanlah kalau pro ke rakyat, melindungi rakyat, bukan melindungi oknum. Jangan dibiarkan orang-orang oknum itu cuci tangan. Agar citra polisi ini kembali cemerlang. 100% kepercayaan masyarakat. Itu loh. TV-nya hangus. Entahlah itu. Ya. Kalau kamu di sana cuman kerjanya bubarkan polisi. Malampir keluar-keluar. Idih. Begitu doang bisanya bubarkan polisi. Apa? Kamu aja deh bubar jadi rakyat Indonesia. Mendingan kamu pindah negara itu aja. Lu jadi orang Aceh aja sana, ikut Aceh situ, ya. Udah. Kalau kamu nggak membela orang ya rakyat-rakyat yang tertindas ini, ya. Ikut aja negara orang asing sana yang kamu bangga-banggain. Sana, negara asing. Lah itu udah saya tolongin dari dulu, saya yang banting-banting. Sekarang orang yang paling terdepan dari Deddy Mulyadi, Peri, bisa nggak banting-banting sampai cincin yang berliannya banyak sampai saya bejek-bejek, sampai saya banting, si tompel saya banting. Itu kalau menuntut kebenaran. Dia cuman apa sama saya? Hah? Cuman julid dia sama saya, menghina saya. Ya kan dia? Bisanya apa dia? Ya kan? Mana? Kemarin dia menjelek-jelekan pengacara sama-sama orang yang mau menyelamatkan yang namanya Peggy Setiawan. Dia menjelek-jelekan. Ya. Pansos, kami lah, KDM lah yang mencari saksi segala macam. Udah. Ya, sekarang harus nyala kamu. Sekarang lawan tuh. Ya, itu Deddy Mulyadi dilaporkan, Dede dilaporkan tuh. Lawan. Menyala. Ini bukan ribah ini, mengangkat kebenaran. Ya. Turun ke lapangan, itu tuh yang kebanyakan turun ke lapangan ya. Akhirnya dia nyek sama orang. Dia kejebak sama permainan sendiri. Kan udah aku bilang dulu. Ya, nanti kamu masuk perangkap. Ada lagi yang promo. Tuan Takur datanglah, muncullah ke rumah Deddy Mulyadi. Yang ada Deddy Mulyadi dimakan sama Tuan Takur. Mikir nyampe nggak dia otaknya ke sana? Nggak nyampe. Cuma nyinyir doang, menghina doang kerjanya. Nggak nyampe dia. Nyampe nggak dia ke sana? Ya yang stres itu lo. Ya kan, pahit rasanya menerima kenyataan kalau omongan saya itu terbukti. Saya dulu mengingatkan, saya kasihan sama dia. Dia kan calon. Santai bro, relax. Ya kan? Relax gitu. Malah dipromoin sama aja kalau promo si Tuan Takur disuruh datang ke namanya, emangnya dia siapanya? Yang ada dikunyah-kunyah habis. Deddy Mulyadi itu contohnya udah dikunyah kan? Udah dikunyah kan dia? Tuh, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Berkasnya atas nama AF, ya kan? Itu bro. Bapak aing hiji oke mau. Lah iyalah Bapak sia harusnya ya aing udah ngomong Bapak sia kudu hati-hati. Ingat Bapak sia ya, saya udah ingatkan, aing udah ngomong ya. Ya Bapak sia kudu hati-hati. Terus Ibu ngapain aja? Saya membela kebenaran itu. Ya menuntut, ya mewakili orang-orang yang tidak bersalah, termasuk saya bersuara untuk yang namanya Peggy Setiawan.
rakyat nggak boleh bicara gitu. Harus nerimo ae. Kalau rakyat tidak bersatu, apa jadinya? Itulah contoh Peri. Kalau dia tidak bersatu, tidak kuat, tidak bersatu, ambiar. Ya, kemakan dengan permainannya sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Ya, semoga sehat. Saya kan dukung dia. Itu saya banting-banting pula itu. Peri harus melawan. Jangan hanya bisa kamu nonton aja live. Kamu bahas masalah Peggy. Peggy udah selesai. Ya, kamu hanya butuh Peggy untuk endorse kan? Ya kan, ya Peri ya. Kamu ini sekarang ini lagi ada masalah besar buat Dedi loh. Udah masuk ke ranah yang namanya Polda Metro Jaya. Mana suaramu? Peggy udah bersama kamu kan? Peggy Setiawan, ya. Udah bersama kamu, Cecep udah bersama kamu, ya kan? Menyala dong, menyala. Capek? Nggak pernah capek saya. Sama halnya dengan kamu tadi komen, rambutnya ada rontok. Semangat saya nggak pernah rontok. Saya nggak pernah capek mengangkat kasus ini, ya. Mengawal orang-orang yang tidak bersalah itu butuh dibebaskan. Ingat. Tunggu Nikita memenjarakanmu nih, bilang aja sama Nikita ya, Mas Dito menunggumu untuk memenjarakannya, jangan pura-pura sakit nantinya. Ya, ingat itu. Tunggu Pak Dito, Mahendra datang lagi ke Indonesia. Itu yang akan membungkam dia. Ingat itu. Belum selesai urusannya itu. Belum bebas. Jangan pura-pura sakit. Yeah. Akun bodong, selalu teriak bodong. Kamu itu nyata-nyata nggak ada profilnya, namanya aja acak adul di sana, nggak punya nama. Teriak ke orang yang lagi siaran langsung bilang akun bodong. Lu yang sakit, nggak terima kamu kenyataan saya itu udah 100%. Kemarin udah saya ingatkan, kamu nggak terima. Nyala dong, nyala sono. Nyala. Kegedean nyala, akhirnya kebakaran jenggot. Itu lagi. Takut sama Nikita. Kita ini cuman punya Tuhan. Bukan dia yang harus kita sembah. Tersesat kamu itu. Kok kamu takut sama dia? Kamu yang saya tanya, kamu takut sama dia? Kenapa? Kenapa? Bro, ingat ya. Yang namanya tai, biar katanya kamu balut dengan emas, kamu semprot minyak wangi, itu tai, nggak akan wangi. Tai biar katanya dibungkus dengan yang namanya balutan emas, sekalipun tetap aja bau. Itu tai. Biar kamu cuci bersih pakai minyak kasturi sekalipun, yang namanya tai nggak bakal harum. Tetap aja berasal dari tai ya tai. Ingat itu. Panik di penjara. Siapa yang panik? Dia. Tinggal nunggu aja Mas itu. Ya sama Eiza, sama itu Pak Dito, Mahendra. Belum selesai itu urusannya. Ya, ingat. Berlian, meskipun kamu cemplungkan ke lubang WC kecampur tai, dicuci tetap ada harganya. Meskipun kamu mau teriak-teriak penjarakan yang namanya berlian, kalau udah dicuci tetap mengkilat. Kalau tai, biarpun kamu cuci pakai minyak kasturi sekalipun gak bakal wangi. Lo harus bisa membedakan. Yang saya takuti cuman yang maha kuasa di dunia ini. Ingat, lo harus menyala. KDM dilaporkan ya. Dede juga dilaporkan. Mana suaramu? Kita tetap bersuara, sedangkan kamu cuman lu takut, lu cuman keluar-keluar, lu takut gitu doang. Ya.
Itu doang beraninya bisanya. Lah AF diumpetin. Yang diwawancarain yang KW-nya. Bicaranya lancar seperti wartawan. Padahal AF yang aslinya gelagapan seperti orang oon, ya kan? Itu aslinya. Yang diwawancarain itu yang KW. Ya kan? Oke bro, udah mau capai jam berapa ini? Ya, jam udah 22 ini ya, udah jam 10. Aduh, kamu masih percaya aja, coba zoom deh, di zoom deh ya. Itu di konten saya ada, Pitra lagi wawancara. Hidungnya AF itu mancung, matanya sipit, alisnya tebal, suaranya agak besar, bukan cempreng begitu, hidungnya jambu, ya bukan. AF rada putih, yang orang KW itu agak hitam kulitnya. Makanya Peggy Cianjur manggilnya AF itu Aceng, mirip-mirip orang Cina. Hello. Ya. Makanya Peggy Cianjur manggil AF itu Aceng karena wajahnya mirip orang Cina, matanya sipit, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya kan, alisnya tebal, ya suka begini, ya kan, itu gayanya, itu yang asli AF. Makanya Peggy Cianjur manggilnya Aceng. Dia dekat sekali sama yang namanya AF. Ingat, sampai ada julukan namanya Aceng. Yang namanya Eki itu julukannya Babang. Polisi kemana ya? Yang sebenarnya tidur ya. Ada orang yang mencuatkan kata-kata AF itu Aceng, Eki itu adalah Babang, kok tidak diperiksa? Ya, ya sama. Bilang katanya rambut saya rontok, semangat saya nggak pernah rontok, itu saja. Tua, darah saya muda, ya kan? Muka boleh tua, darah saya muda. Kalah loh anak muda sekarang. Anak muda kontennya apa? Ya kan, bertopeng. Ya apa? Kamu mau katain saya tua, darahnya muda. Tuh. Ya kan, kamu katain rambut saya rontok, semangatku nggak pernah rontok. Selalu berkibar, ya kan? Selalu menggelegar. Itu ya. Urus tai lu. Tai lu aja nggak kurus, nyuruh orang. No. Kalau mau diurus, oknum yang nyuruh para narapidana minum kencing di situ. Kamu urus tuh, suruh dia minum kencing. Ya, suruh dia, anak keluarganya itu suruh minum kencing itu. Paham loh? Hukum begini amat buat rakyat kecil, Gusti. Pancasila. Udahlah deh, udah. Ya, begitu. Kita nggak butuh ideologi Pancasila, kita butuh kerja. Kalau kerja itu siksain aja orangnya. Kerja. Udah. Itu aja.